Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Oke, ketemu lagi dengan saya Dudi Zulkifli di podcast Ngobrolin Branding Tanpa Pusing. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas tentang apa sih tantangan-tantangan yang dihadapin oleh pebisnis kecil ya, yang masih jualan di pinggir jalan. Kemudian kalau misalnya online tuh masih jualan frozen food atau jualan apapun lah, misalnya cuma masih kecil gitu. Kalau saya mau jadi lebih besar, apa sih tantangan-tantangan yang dihadapin gitu ya. Saya mau ngebahas itu sama teman saya, Mas Tulus. Ya, ini Mas Tulus. Halo Mas Tulus. Halo. Wah, kalau Anda bisnisnya masih kecil, gimana mau tumbuh? Nah, podcast ini cocok buat Anda. Ikuti video ini sampai selesai, teman-teman akan mendapatkan insight yang luar biasa. Oke, ini saya mau ngebahas tentang problematika bisnis small, bisnis mikro dengan Mas Tulus. Mas Tulus. Yes. Los, Anda itu sebetulnya jualannya gimana sih? Jualannya apa dulu? Jualannya. Selama ini kan teman-teman tahu Anda itu cuma ikut-ikut aku aja kemana-mana gitu. Jadi saya itu jualannya itu frozen food, tapi fokusnya di lauk dan lebih zoom in lagi di produk bebek ungkep sama ayam ungkep siap goreng. Gaya ya. Dan lebih zoom in lagi. Zoom in ke apa aja nih? Zoom in tuh fokus, auto fokus. Dipotret dari atas tuh fokus. Woy. Efek ikut seminar sana sini dia. Oke, tantangan-tantangan apa sih yang dihadapin, Los? Kamu jualan frozen food, bebek sama ayam. Jualannya di mana? Jualannya di sebuah jalan di pinggir jalan. Pinggir jalan. Ya, di pinggir jalan di Semarang. Kalau teman-teman yang dari Semarang pasti tahu di Jalan Kedung Mundur Raya itu dekat SPBU, artinya itu jalur arah orang pulang kerja, karena di situ berkumpul banyak perumahan di ujung perumahan. Jadi itu orang pulang kerja melewati itu semua dan trafiknya itu sangat padat. Mungkin triliunan motor dan mobil tiap sore itu. Wow, triliunan itu maksudnya berserta amuba dan bakteri-bakteri di dalam motor itu, maksudnya gitu ya? Iya. Triliunan bakteri baik. Oke, kenapa? Oke, berarti kamu jualannya offline ya? Offline. Kan banyak di luar sana sebetulnya yang lagi berusaha menjual online gitu. Iya. Kenapa kamu milih tetap offline? Satu, karena barang saya cuma sedikit. Barang bebek ya, bukan barang saya yang itu. Barang saya itu satu doang. Barang saya cuma sedikit, artinya memang modalnya terbatas, barangnya sedikit. Dan saya mungkin ya intinya randu ilmu sing digital marketing gitu, digital internet marketing. Jadi cuman dijual offline saja. Sing online ya cuman via WA group gitu, terus ya antar di sama Facebook di grup-grup Semarangan itu yang tidak berbayar. Artinya iklan-iklan ini tidak berbayar, nimbrung di grup-grup dagang-dagang di Semarang saja itu. Oke. Ya. Berarti kamu selama ini jualan lewatnya offline dengan mangkal gitu ya? Ya, mangkal di pinggir jalan. Sore jam 3 sampai jam 6. Asar sampai maghrib jam 3 saja. sampai jam 6. Berarti 3 jam aja ya? Ya, kayak orang pulang kerja. Oke. Sebetulnya ini ada yang menarik pelajaran ya buat teman-teman semuanya ya. Mas Tulus itu mangkal pakai motor kalau nggak salah ya. Betul. Motornya di pinggir pakai apa namanya? Belakangnya dikasih bronjong. Nah, ini seperti ini gambarnya. Nah, ini namanya bronjong ya. Mas Tulus standby setiap sore jam 3 sampai jam 6 di pinggir jalan. Yang tadi sebetulnya ada poin yang menarik ketika Mas Tulus mengatakan, "Kenapa saya memilih jalan itu? Karena ini adalah jalan akses masuk ke perumahan ya." Betul. Banyak perumahan di situ, dan di situ kalau sore itu jamnya orang pulang kerja. Yes, betul. Kebanyakan melewati itu. Betul. Yang dimana jumlahnya triliunan motor triliunan. Padat sekali ya. Padat Karena orang pada mau padat meratap. Padat merayap. Iya, padat meratap lah. Apa meratap nek tanggal tua meratap, aku bareng. Nah, Mas Tulus, ya. Kenapa memilih jalan yang sebagai jalan pulang orang dari kantor? Kenapa memilih itu? Ya itu cuman ndak sengaja. Pertamanya internet punya produk, dodolanku neng dia. Di mana ya?
terus cari-cari tempat, mencoba di pasar ini, di pasar Banyumane, coba pagi. Artinya di pasar tradisional. Di pasar Oke. tradisional tapi di pinggir jalannya, tetap di Oke, pinggir jalannya. oke. Tapi itu trafik orang pasar tradisional pulang pergi lah. Saya Nah. mangkal pagi, habis nganter anak sekolah mangkal sampai jam 10 gitu. Nah, gitu. Terus ada corona, lumayan itu sebenarnya. Oh, sebenarnya udah jalan. Dan itu belum frozen, itu jualnya seger, belum frozen. Masih habis dimasak terus dikasih mika, artinya segar ya. Oh, Belum frozen. Oh, berarti bebek goreng berarti. Bebek ungkep Oke. belum digoreng, tapi enggak frozen. Oh, tapi enggak frozen. Ya, itu Oke. responnya lumayan. Hmm. Terus corona menghantam dunia. Dieng. Iya. Kayak efek ya. Terus akhirnya penjualan menurun drastis. Oke. Ya, terus jualan di situ kok tidak prospek lagi kalau pagi gitu. Setelah corona. Iya, mulai masuk corona nih. Jualan turun, gitu. Di pasar itu. Iya, di pasar. Terus piye ya ben iso ngangkat meneh piye ya apa golek nggon liyane gitu. Itu belum kepikiran jualan sore gitu. Masih pagi karena fokusnya makanan yo pagi gitu. Belum dapat ilmu-ilmu nyegat uang kerja gitu. Nah, terus akhirnya menjelajah lah karena kulaan saya kulaan ya karena tidak produksi sendiri. Kulaan itu dikirim dari Demak itu pagi. Jadi jam 6 itu saya sudah kulaan barang segar anget gitu. Jadi tak jual ya harus pagi karena belum frozen. Nah, Oke, kalau udah habis piye? Udah habis masukkan freezer, diinget lagi 1 kali maksimal. Oke. Nah, itu salah satu kelemahan lo. Nah, terus saya mencari tempat-tempat di titik-titik yang baru. Oke. Ternyata sama, responnya juga sepi. Saya sampai jualan sampai jam 11 gitu. Kok sepi ya? Apa ya? Terus di titik yang sama atau titik yang berbeda? pindah ke sini jajal seminggu. ngetes Iya, seminggu. Di sini seminggu kok responnya kurang ya. Hampir ada 4-5 kali saya berganti pasangan. berganti tempat jualan, tapi penjualannya sama-sama jelek ya. Sama-sama jelek karena memang mayah corona juga kan. Oke. Nah, akhirnya saya kadang-kadang juga balik tombok gitu. Oh, tombok apa? Iya, tombok terus kan barang mateng, aku kulakane cash. Oh iya, betul. Biasanya sehari jual 20 laku 2 ini payune loro, telu yang lain kan tombok. Karena nggak bisa dipanasin lagi ya. Iya, maksimal dipanasin 1 kali kan. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Oh iya, masih banyak pertanyaannya. Bayarannya ra cucuk, Bos. Terus banyak orang di luar sana yang nanya-nanya kalau saya kena PHK, saya mau jualan gimana cara jualan, saya mau online nggak bisa. Nah, kan Mas Tulus ini inisiatif, oke, saya nggak bisa online, saya bisanya offline. Akhirnya tetap memutuskan akhirnya berjualan juga gitu. Akhirnya kan bisa juga hari ini bisa untuk bertahan hidup bisa, gitu ya. Bisa. Dan walaupun nyalangi dikit mungkin bisa kali ya. Nah, ini gimana nih buat teman-teman yang ada di luar sana yang pengen jualan kena PHK nggak tahu jualan apa, mau jualan online nggak bisa online. Kalau jualan offline ya kemungkinan besar sih bisa ya, kan cuma tinggal naruh rombong gitu doang kayak Mas Tulus gitu. Tapi kan kadang malu, kemudian gengsi, kayaknya kok rendah banget. Padahal kan salah satu ciri itu termasuk kalau menurut agama ya itu mulia kan, karena mencari rezeki yang halal. Rezeki yang halal dengan keringatnya sendiri gitu kan. Betul. Nah, Mas Tulus gimana melawan rasa yang tertinggal? Gengsi itu. Lagu ya. rasa gengsi dan lain-lain. Padahal sebelumnya Mas Tulus kan punya percetakan yang penghasilan juga lumayan di podcast sebelumnya itu. Gimana cara Mas Tulus? Karena tuntutan buntut yang ada di belakang itu tidak bisa mundur gitu kan, ya udah punya keluarga, sudah punya anak gitu. Dan saya prinsipnya kan yakin kalau laki-laki itu kepala keluarga, asalkan dia obah ya mamah, asalkan ada obah itu bergerak. Oke, asal obah mamah apa tuh artinya tuh? Obah mamah itu artinya asalkan bergerak pasti ada rizki di situ. Oke. Bergerak gini-gini aja nanti ada rizki. Oke. Sama saya bayar gue bergerak-gerak. Bergerak dalam arti itu ikhtiar mencari rizki. Ya, nah, pokoknya pas keluar dari rumah.
Oke. Pasti dapat rezeki. Kalau Anda juga mau ikhtiar online juga boleh-boleh aja, Ya, bukan enggak siap, boleh. siap. Nanti Boleh-boleh aja. Nanti anak belajar sama antum. Belajar online marketing ya. Ya. Saya mungkin garis bawahnya ke teman-teman yang mungkin fasenya masih malu ya. Malu itu penting itu. Banyak sekali soalnya orang yang masih malu. Pandemi kok ngene terus tapi doing nothing. Doing nothing artinya apa? Tidak melakukan apa-apa. Doing nothing. Doing nothing. Bener ya? Sepenting mudeng lah itu. Ya. Artinya tidak melakukan apa-apa, mau jualan malu, tapi keadaan semakin menekan gitu kan. Saran saya, apalagi yang laki-laki sudah berkeluarga ya, itu sepenting ngobah, ora isinan, ndak maluan, tapi tetap punya kemaluan ya. Ora sa isinan, tetap obah metu saka omah mesti untuk dalan. Nah, insyaallah. Ya, insyaallah mesti untuk dalan. Terus fokus itu step pertama, menghilangkan rasa malu, menghilangkan rasa sungkan, macam-macam. Penting lihat aja keluarga di rumah butuh nafkah. Betul, nah, betul. Sudah titiknya itu aja. Langkah yang kedua menurut saya langsung fokus apa tau sing pengen mbok lakoni. Kalau pengen jualan ya udah, kayak isomu dodolan apa? Kalau saya kan orangnya tipikalnya ndak kakean mikir itu dari dulu. Pemene golek barang-barang neng marketplace. Dodolan ini kita feeling aja ini laku dijual nih. Ora kakean mikir. Nek aku. Oke, kamu tidak mikirin hidupmu, tapi orang lain yang mau mikirin hidupmu. Itu kan next itu beda masalah lagi. Beda masalah ya. Terus kemudian cari apa yang bisa dijual. Jangan kulkas di rumah dijual ya. Cari fokus aku fokus jualan ya. Ya. Jualan. Jual dia harga diri. Jual. Kayak kowe iki. Jualan ya. Terus ya sudah cari aja barang-barang di marketplace itu. Prinsipnya barang yang bisa dipoto pasti bisa dijual. Barang yang bisa difoto pasti bisa dijual. Iya, mesti laku. Barang yang rasa difoto setan, rasa didol. Yang bisa difoto pasti bisa dijual. Cari aja barang-barang marketplace yang kira-kira feelingmu itu bisa dijual. Sudah gitu aja. Saya itu kalau saya gitu. No dodolan iki kerupuk, tak coba kerupuk Rambak Solo 3. Deloki kulaan. Saya Mbak kulaan regane piro Mbak? Semene. Ya wis aku kulaan minimal separo. Harga terbaik semene. Oke, kulak. 4 juta kulaan. Terus didol. Berhasil. Bertahan 6 bulan. Bertahan 6 bulan artinya kok ora ana kemajuan gitu. Ganti lagi. Kalau saya seperti itu, orang feelingnya kan yang merasakan kita sendiri. Iki kita tak terus ora ana progrese. Wis barang iki mandek, mungkin rezeki saya bukan di produk ini. Bisnisnya dijual gitu ya. Artinya udah produk itu ditutup. Ada tetangga saya jualan produk kerupuk ya bertahan sampai lama. Ya ada. Berarti kan jodohku orang ning kerupuk. Saya gitu aja. So simple, so healthy. So simple, so healthy. Terus so clean gitu. Lah terus udah ganti produk lagi feeling aja. Saya ki ana bebek. Kita itu belum cuman perasaan-perasaan, ini berarti flashback yang mundur ya. Iya. Bebek ki. Feeling aja tak telepon, Mas. Sampeyan dodole nang kene. Aku nak kulaan rego piro? Semene. Oh iya Mas, kulaan. Langsung kulaan. Kulaan minimal piro 15, kulaan 15. Jebret, wis. Terus didol. Dole tadi gedole yang pakai bronjong terus dijual terus dijual jalan-jalan segitu metode sambil terus mencari pola gitu kan, learning by doing gitu. Learning by doing. Tadi doing nothing, sekarang learning by doing. Pinter aku. Sudah seperti itu. Sudah toh. Itu bertahan sampai sekarang. Akhirnya sekarang sudah ketemu pola jualan offline, yaitu tadi di satu titik di tempat di Semarang yang arah orang pulang kerja, jualan asar sampai maghrib saja. Dan sekarang olahnya ke frozen food. Pertanyaan saya, kenapa Anda memilih di jalan arah orang pulang kerja? Di jalan arah pulang orang kerja, karena produk saya itu adalah bebek ungkep yang sudah dibumbuin, kemudian di frozen. Nah, kemudian di frozen, ayam bumbu sudah di frozen, dan ini orang itu beli tinggal goreng, sereng gitu. Terus tak telaah. Berarti yang butuh produk saya adalah orang-orang yang
sibuk, tinggal sampai rumah tinggal goreng sreng, tinggal terus bisa bersantap, jadikan lauk dengan keluarga. Nah terus berarti orang pulang kerja nih, faktanya kalau jualan pagi orang pulang kerja enggak pernah beli karena beli ya terus disimpen neng kantor neng di. Iya. Pada frozen food itu. Males lah. Akhirnya tak balik nyegat orang pulang kerja saja. Betul. Ternyata juga boom biasa saja. Itu. Tapi akhirnya bertahan sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Prospeknya tuh selalu grow up ya. Masya Allah.